Mari kita akan belajar satu firman Tuhan hari ini tentang perjumpaan yang menyegarkan. Perjumpaan yang menyegarkan. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang udah dengar lagi khotbah 2 minggu terakhir? Gak usah angkat tangan, ntar gak enak saya ngelihatnya. Saudara, waktu saya dengar itu aja, saya berulang kali dengar, saya membedah diri saya sendiri juga. Banyak respon yang saya berikan ternyata itu karena apa yang tersimpan di hati saya. Satu hari ada keadaan di hubungan saya dengan anak saya dan tiba-tiba saya meledak marahnya. Yang saya rasa udah lama saya nggak pernah begitu. Tapi hari itu seperti meledak dan waktu saya berdiam diri sendiri malu banget. Dan saya bilang gini, ini manusia lamaku nih yang bangkit lagi. Yang bangkit itu yang udah ada, betul nggak? Kalau nggak ada, dia nggak akan manifest begitu. Yang udah ada, yang udah pernah ditaklukkan. Dan saya mulai periksa apa ya yang membuat. Dan saya menemukan ini yang saya mau bagi juga buat Bapak Ibu Saudara semua. Kondisi hati kita menjadi faktor penentu. Kita bisa melihat situasi yang kita alami. Amin. Kita melihat orang lain yang berinteraksi dengan kita. Itu ditentukan dari apa yang tersimpan di hati kita. Makanya kenapa orang tua, saudara, bisa melukai anaknya. Tidak pernah ada satu orang tua yang kepengen melukai anaknya. Nggak ada, saudara. Orang tua paling jahat sekalipun. Tapi kenapa banyak akhirnya respon, reaksi kita, saudara, kita seperti jadi menyakiti. Waktu saya berespon itu saya mulai pikir, kenapa ya saya sadar yang saya ucapkan itu menyakiti loh. Karena pasti anak saya juga tidak bermaksud kayak gitu. Atau saudara punya nggak hubungan dengan orang lain yang saudara rasa terlukai. Tapi kalau ditanya dari hatinya, dia nggak mau lukai kita loh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tersimpan. Saudara cuma diliatin orang. Kalau hatimu tuh sedang galau. Sedang nggak beres, saudara. Engkau akan mudah tersinggung loh. Bayangin deh kalau Anda berangkat kerja atau keluar dari rumah. Udah marah-marah di rumah. Halo? Pernah nggak? Keluar dari rumah tuh udah ada slack, konflik. Itu di luar akan ada konflik lagi, pasti. Kalaupun nggak pecah, kesimpan di sini. Yang paling bahaya kan kalau ngelayani pelanggan tuh Kak Yumi ya. Kalau udah nggak enak gimana coba? Saudara, itu sesuatu yang rohani, itu sesuatu yang spirit. Dan kita nggak bisa bilang gini, nggak, aku bisa kok. Saudara, setan itu bekerjanya juga di sana. Makanya saya sampaikan firman Tuhan ini dari kesadaran itu, saudara. Saya menghadapkan diri saya bilang, Tuhan, ini manusia lama nih. Dan aku nggak boleh terlalu pede kalau yang lama itu udah aku kalahkan dan kalah terus. Karena firman Tuhan bilang bersiap, sedialah senantiasa. Berdirilah berikat pinggangkan kebenaran. Kalau Anda dan saya pernah menang di satu sisi, bangun manusia rohmu lebih lagi. Supaya engkau bisa mengalahkannya lagi. Bukankah yang disampaikan Pak Gembala bilang, kalau rumah itu kosong, tandus, roh jahat yang udah keluar akan masuk membawa 7 lagi. Kita akan belajar, saudara. Kondisi hati kita itu menjadi faktor penentu. Kita melihat pikulan kita melihat sikap orang lain terhadap kita melihat situasi yang datang, perlakuan yang ada. Itu bukan faktor luar yang menentukan, tapi yang di dalam. Coba buka 1 Raja-Raja 18 ayat 23. Hidup kita ini nggak bisa digerakkan, saudara, hanya sebatas oleh karunia, talenta, pengalaman. Amin. Nggak bisa, katakan kanan kiri, nggak bisa cuman itu. Butuh sesuatu yang di dalam, yang udah Tuhan sediakan di luar ini untuk memperlengkapi kita. Tapi yang jadi pusat kehidupan yang di dalam, yang namanya manusia batin ya, itu yang menentukan. Amin. Ada orang direndahkan, dia bisa tenang, bukan diam, saudara. Karena ada banyak orang diam karena nggak bisa ngomong. Ada orang direndahkan, dicurangi, dia diam karena kalau dia ngomong dia nangis.
Tapi kita akan melihat bukan itu. Kalau manusia batiniahmu engkau jaga dengan baik, saudara, engkau akan mengalami perlakuan yang di luar tuh nggak ada masalah. Makanya orang bilang kan, burung boleh terbang di atas kepala kita nggak bisa larang. Tapi kita bisa larang burung buat sarang di atas kepala kita. Betul nggak? Karena buat sarang nggak langsung jadi. Dia bikin dikit, kita bisa abaikan itu. Orang mau ngomong apa tentang kita, saudara, kita yang nentuin masuk di hati kita apa enggak. Tapi masalahnya nggak semudah itu, tante. Betul nggak? Hidup kita ini nggak bisa digerakkan hanya sebatas talenta, karunia. Sumber-sumber yang ada itu Tuhan kasih untuk memperlengkapi saya dan saudara. Katakan amin. Makanya yang di luar ini ditopang oleh yang di dalam. Ditopang oleh yang di dalam. Satu Raja, kita udah sering dengar firman Tuhan ini, tapi biar kita baca ayat ini bersama-sama, dan saya percaya saudara dan saya akan diberkati. Satu Raja-Raja 18 ayat 23. Ini adalah kisah ketika Elia, saudara, mempertontonkan siapa Tuhan yang hidup, siapa Tuhan yang benar. Dia panggil Nabi Baal, ada Raja Ahab di sana. Dia bilang, kita akan bikin persembahan. Ada lembu yang disembelih di sana. Dan barang siapa yang korbannya dilalap api tanpa mereka pasang korek api di sana, itulah Tuhan yang harus disembah. Ini kisahnya. Baik, kita baca dulu ayat 23. 1 Raja-Raja 18 ayat 23. 2 ya. Namun menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu, dan juga tidak. Gak boleh ada api, tapi korban harus kebakar. Lanjut ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan Dialah Allah. Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, baiklah demikian. Di Gunung Karmel terjadi, saudara, atraksi yang hebat. KKR. Mereka mempertontonkan siapa Allah yang benar. Sementara Baal sekian ratus di sana, Elia seorang diri. Dan Elia, saudara, disertai dengan kuasa yang luar biasa. Elia punya pengalaman disertai Tuhan. Elia yang manggil api turun dan api turun. Saudara, yang pertama dikasih kesempatan Baal. Mereka berjingkat-jingkat. Elia meledek. Mungkin dia lagi sibuk, lagi ada urusan keluar. Oh, mereka makin, saudara, emosi, mulai sayat-sayat tubuhnya pakai pisau. Dan Baal tidak menjawab. Korban itu tetap tidak terbakar. Kita lanjut lihat, saudara. Kita lompat-lompat ya, karena faktor waktu. Ayat 26 baca sama-sama. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Kalau saya lihat ya, saudara, kok mereka lebih lebih tekun ya manggil Allahnya ya. Coba perhatikan, saudara. Dari pagi sampai tengah hari ngapain mereka kerjanya? Manggil-manggil Allah yang mereka percayai. Banyak kita, saudara, manggilnya cuma semenit ya kan? Maunya api turun ya. Coba kita lanjut lagi. Saudara, sementara saya bacakan ayat ini lompat-lompat, biar saudara perhatikan bersama. Siapa Elia ini? Seorang yang hebat ini. Lihat, saya akan baca ayat 32. Ini Elia. Ia mendirikan batu-batu itu, 12 batu suku Israel, menjadi mesbah demi nama Tuhan. Ini giliran Elia mempertontonkan demo. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Baal nggak dituangin air, Elia nantangin dengan cara yang ekstrim, tuangin air.
Dan dia berkata begini, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Udah dibikin, dibilang lagi, buat untuk ketiga kalinya. Sehingga air memenuhi kondisi yang gak mungkin. Tapi lihatlah ayat 36. Kita baca sama-sama sampai 38. 2 ya. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka Tuhan, serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saya baca ayat 40-nya, saudara perhatikan. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Sampai ayat ini, betapa hebatnya Elia. Amin. Betapa Elia orang yang dekat dengan Tuhan. Mungkin kalau kita ketemu hamba Tuhan yang seperti itu, betul nggak? Elia punya karunia. Itu sebabnya tadi saya berkata, hidup ini nggak bisa cuma ngandelin karunia, saudara. Tapi berbeda situasinya di 1 Raja-Raja 19 ayat 2, ketika Isabel, istri Raja Ahab, menyuruh seseorang mengirimkan pesan kepada Elia, kalau engkau tidak kubikin seperti salah satu Baal yang kau sembelih. Dan hari itu Elia down. Elia melihat situasi saat mengalahkan Nabi Baal itu, menerima ancaman itu dengan hati yang kondisinya sepi. Katakan sendiri. Kondisi hati sendiri. Makanya dia ninggalin bujangnya. Anda akan baca nanti 1 Raja-Raja 19. Dia sepi. Dia ngomong sama Tuhan, hanya aku seorang diri. Aku bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Kondisi hati yang sendiri, saudara. Gak selalu waktu orangnya sendiri. Tapi apalagi kalau sendiri. Katakan haleluya. Kadang buat saya, saudara, saya suka tanya orang, kamu punya sahabat gak? Bukan teman, sahabat gak? Sahabat itu apa sih? Dia bisa tahu kekurangan kita. Dia bisa terima jeleknya kita yang orang lain gak tahu. Tapi yang paling penting bukan sahabat sembarang sahabat, saudara. Tapi sahabat yang engkau tahu menuntun kepada jalan yang benar. Amin. Ingat 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Seorang sahabat, Amsal bilang gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Elia gak punya sahabat. Saya mau kasih tahu, sehebat-hebatnya kau dipakai karunia, punya talenta, kau perlu sahabat rohani. Saudara, kita butuh sesuatu yang di dalam. Katakan yang di dalam. Kalau Anda bilang Elia punya karunia enggak? Punya. Pengalamannya hebat. Tapi keyakinannya dapat diruntuhkan saat manusia batiniah yang di dalam itu rapuh. Coba pegang dadanya. Coba rasa aja, yang di dalam ini rapuh apa kuat sih? Karunia masih bisa operasi, talenta kita akan bilang untuk Tuhan gak ada matinya. Tapi itu akan menguras kita saat kerja, saat melayani, di pernikahan, itu kekuras semuanya. Dan akan berpotensi waktu yang tadi saudara pegang, waktu yang batiniah kita nggak jaga, sangat berpotensi membuat frustasi.
Bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi karena sumbernya udah kering. Makanya saudara, indikasinya buat kita, indikasinya bukan waktu giat melayani. Orang yang disegarkan pasti senang melayani, nggak mungkin enggak. Karena dia kesukaannya membagi kesegaran. Kalau Anda terus-terus nggak mau melayani, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Waktu engkau disegarkan, engkau selalu rindu melayani. Tapi banyak juga yang melayani kosong, kering. Dan saudara, indikasinya adalah waktu kita nyembah, waktu kita doa, waktu kita baca firman, indikasinya adalah kita mengalami damai sejahtera yang ilahi, yang gak sebatas di pikiran, tetapi ada sesuatu di batin ini yang meyakinkan kita, aku aman kok sama Tuhan. Anda dirugikan, Anda bisa gini, aman kok. Aman itu bukan karena punya stok cadangan kok. Kadang gak punya stok, tapi di hatimu tuh. Orang yang menjagai manusia batinnya, dia bisa lihat dan rasa yang belum terlihat. Yakin kok aku. Saudara, perjumpaan yang menyegarkan, seringkali bukan kita nggak tahu, tapi udah lewat. Pernah, dulu, aku punya pengalaman yang menyegarkan. Perjumpaan yang menyegarkan dengan Tuhan. Sekarang, kalau orang bilang dulu, kita akan bilang, sekarang kamu lagi ngapain? Gila-gilaan buat Tuhan. Tapi kalau yang di dalam merosot, biasanya akan menimbulkan luka. Kalau bukan diri kita yang luka, orang terdekat kita luka, orang yang di sekeliling kita luka. Waktu saya merosot, yang paling berpotensi terlukai adalah keluarga. Bapak Ibu, waktu engkau merosot yang di dalam ini, keluargamu, anak muda, waktu merosot, uangmu gak bisa nyembuhin luka. Betul gak sih? Uangmu bisa nyembuhin luka gak? Gak bisa. Tapi engkau tahu, kalau engkau mengalami perjumpaan yang segar, engkau bukan cuma disembuhkan, engkau punya stok obat buat orang lain. Kau bisa obati orang lain. Saya mau bilang begini saudara, Daud, seorang yang terus merindukan perjumpaan yang menyegarkan, bukan cuma waktu dia berhasil, waktu dia jatuh, dia cari Tuhan. Daud gak sembunyikan dirinya dari Nabi Nathan, sekalipun kejatuhan yang memalukan. Hari ini saudara, mungkin buat Anda yang mendengar, perjumpaan yang menyegarkan, sesuatu yang sudah sering disampaikan. Tapi saya mau kasih tahu, jaga pusat kehidupanmu yang sesungguhnya itu. Kalau itu merosot, kalau itu rapuh, itu seperti tanah tandus. Si jahat ciumnya cepet. Yang tandus nih gue suka nih. Anda mungkin belum berdosa, kita belum berdosa. Kita belum jauh dari Tuhan, tapi kita renggang dari Tuhan. Kendur. Bicara perjumpaan yang menyegarkan, itu sama seperti kita perjalanan ke sumur, saudara. Apa yang kau bawa ke sumur akan menentukan apa yang akan kau bawa pulang. Kalau engkau hanya bawa gelas aqua, hanya segitu yang kau bawa pulang. Tapi kalau engkau bawa bejana hati yang terbuka, engkau bukan cuma disegarkan, tapi engkau bawa pulang stok air itu. Kau bukan cuma segar, engkau bisa menyegarkan orang lain. Amin. Apa sih yang menghalangi saudara? Pusat kehidupan ini sering dihalangi dengan daging ini.
Waktu daging terlalu beroperasi, kita doa akan ngerasa cepet capek. Percayalah, karena di kepalanya udah penuh semua daftar, di hatinya udah kekuras hari ini, udah capek, udah ngomel, udah kesel, semua kecampur. Coba lirik kanan kirinya dulu, udah kekuras dulu. Udah kekuras belum dia? Kenapa kalau doanya cepet capek? Karena kekuatan yang sejatinya udah kering. Kenapa doa cepet bosan, cepet ngantuk? Udah gak ada cinta. Pak Robert bilang apa? Ini cuma ngomong hati kok. Cuman main hati kok kita. Kita sih gak jahat. Kita masih ibadah tiap minggu. Melayan Tuhan. Kita masih melayani. Membicara. Masih khotbah ngomongin Tuhan. Belum jauh. Masih saat teduh. Tapi gak seger lagi. Gak seger lagi. Merosot. Makanya saudara, waktu mengalami sesuatu yang tidak baik, kadang kita suka bilang, kok Tuhan izinkan? Seringkali bukan Tuhan izinkan. Ya, ada yang Tuhan izinkan, ada yang enggak. Tahu nggak saudara, kapan Tuhan gak izinkan? Kau hatinya udah gak sensitif lagi. Diperingati gak sensitif lagi. Akhirnya kebodohan harus ditanggung bersama. Biasanya orang tua, anak, adik kakak. Elia di akhir pelayanannya itu, kenapa sih Elia bisa putus asa? Dia tinggalin bujangnya, dia marah, dia komplain sama Tuhan. Karena Elia gak dengar sinyalnya, alarm yang di hati. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukan soal kita deket apa enggak sama Tuhan. Semua kita yang percaya dan sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia selalu pengen menggembalakan kita. Dia selalu pengen memberi alarm. Dia selalu pengen meluputkan kita. Tapi kenapa kita gak bisa luput? Saya gak pernah lupa itu kisah tragedi Bintaro. Ketika seorang perawat anak Tuhan itu pakai baju susternya putih-putih naik kereta. Kena apa? Kotoran ayam. Dia berdesak-desakan. Kereta sekarang mana ada begitu, ya kan? Ada juga. Oh, ada juga. Ayam boleh masuk tak? Berdesak-desakan, kena tele ayam, baju putih. Wah, dia kesel, tapi dia pikir nggak mungkin dia berangkat karena aroma. Dia putuskan turun. Saya pernah dengar cerita ini, saya lupa di mana. Saya pernah lihat ini. Dia turun, waktu dia sampai di rumah, dia ganti baju, dia mau berangkat. Dia lihat tayangan di televisi, kereta yang dia naikin tertabrak. Selamat dia. Why kalau dia ngomel? Why kalau dia mau minta ganti rugi sama tukang ayam? Ribut dia kan? Tukang ayam bilang, nanti di stasiun berikutnya ada gua kasih ayamnya. Gak bisa dapat ayam, habis dia. Betul gak? Bapak Ibu, kalau engkau disegarkan tuh, hatimu tuh sama Tuhan tuh tulus. Sama orang juga tulus. Dibohongin juga tulus. Dicipoain, dikerjain tulus. Makanya firman Tuhan bilang tuh, itu bodoh di mata dunia. Tapi banyak saudara, saya sadar ya, buat saya juga orang yang kadang-kadang gak bersedia kelihatan bodoh. Pengen kelihatan pinter. Makanya kalau orang ngomong apa, pengennya gue tahu juga. Saya kasih tahu ya, ciri-ciri orang yang gak berhikmat kayak saya itu ya. Kalau Anda selalu pengen kelihatan pinter waktu ngomong, sebenarnya kita sedang kekurangan hikmat. Karena orang berhikmat tuh tahu nahan mulutnya. Colek kanan kiri bilang, dengerin tuh, dengerin. Haleluya. Saudara, itu kalau cuma ngomong, mungkin Bapak Ibu akan bilang gini, aku sih Kak, kalau soal diem, kebetulan aku pendiam. Kebetulan aku pendiam, jadi aku mah gak pernah kayak kakak banyak ngomong.
Jadi saya mau kasih tahu, kenapa kita marah waktu kita diperlakukan kayak orang bodoh? Dipikir gue bodoh apa? Loh, gimana? Anda pernah gak sih di kerjaan Anda diperlakukan kayak bodoh gitu? Terus Anda tersinggung. Sama atasan aja tersinggung, apalagi sama bawahan. Orang atasan tetap dia di atasmu kok. Betul gak sih? Secara struktur dia di atasmu, mau dia lebih bodoh pun dia di atasmu. Sama atasan aja kau tersinggung, apalagi sama bawahan. Wah, saya bilang kalau sama atasan tersinggung, sama bawahan biasanya dia arogan. Haleluya. Kadang saudara, Tuhan tuh cuman gini, lewat segala situasi, Tuhan cuman mau korek hati kita nih. Ingat kan ada satu perlombaan di satu gereja, dicari orang yang paling rendah hati di akhir tahun. Terpilihlah satu bapak. Wah, dapat piagam, dapat hadiah, mungkin cuan juga kali ya, jadi atau piala. Orang yang rendah hati. Oh, bapak ini, aduh saya nggak rendah hati, masih banyak yang lain yang lebih rendah hati. Oh enggak, bapak tuh paling baik, rendah hati. Kalau kami duduk, aduh penuh, bapak selalu kasih tempat bapak. Kecuali kalau di depan biasanya pada nggak mau. Tapi saudara, minggu berikutnya kelihatan dia mulai pakai itu piagam orang yang rendah hati ke gereja. Dia duduk, dia pakai terus itu medali orang yang rendah hati. Ternyata dia udah gak rendah hati sejak terima itu. Dia pakai ke gereja. Orang paling rendah hati se-GPI Kemah Pujian. Orang paling Saudara bayangkan, kadang-kadang pencapaian, berkat, keberhasilan itu bisa geser kita kok. Makanya perlu perjumpaan yang menyegarkan. Katakan amin. Elia udah dapat alarm kok. Balik ke mesbah. Balik Elia. Udah terlalu banyak kau keluarkan tenagamu mempertontonkan karunia. Balik Elia. Enggak. Elia jago. Komplain sama Tuhan dan ngerasa berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kau bawa ketika engkau dengar firman? Apa yang kau bawa ketika engkau menyembah? Kalau engkau menyembah, itu seperti engkau ke sumurnya Tuhan. Jangan cuma mandi, aku disegarkan. No, kau harus simpan di dalam hatimu. Seperti ember itu. Aku gak cukup di sungai cuma mandi, aku harus bawa pulang airnya. Keluargaku harus ngalamin. Anakku yang jauh, aku berdoa dia alamin. Itu yang akan membuat kau ibadah. Nggak bisa diganggu perhatianmu dengan orang kanan kiri. Karena di hatimu banyak cinta buat keluargamu. Kau tahu, aku nih nggak boleh kalau ibadah. Aku sedang ngadep Tuhan. Aku sedang menaikkan doa buat keluargaku. Amin. Itu yang membuat kalau engkau ibadah bukan masalah pemimpin pujian. Kadang banyak orang bilang gini, aduh kita gak diberkati hari ini. No, kau hadapkan dirimu sama Tuhan. Kau mau angkat tangan tuh, kau angkatnya sama Tuhan. Tuhan, kau nyembah tuh, nangis tuh kadang bukan apa. Kau rasa kasihnya Tuhan. Di perjumpaan yang menyegarkan, kadang-kadang kita nggak tahu saudara apa yang ganjel di hati kita. Tapi di sana Tuhan bisa singkapkan dan angkat itu. Para pelayan Tuhan, kekuatan kita yang sejati itu yang di dalam. Katakan amin. Ketaatan kita akan makin berkenan kepada Tuhan waktu engkau menjaga yang di dalam. Amin. Saudara, kenapa waktu dua murid berjalan ke Emmaus, Yesus perlu kasih waktu. Diajak ngomong di jalan, mereka belum tahu itu gurunya.
Sampai mereka mendekati kampung, belum tahu itu gurunya. Sekian panjang perjalanan. Padahal hati mereka berkobar-kobar, mereka belum tahu, belum ngeh. Yesus perlu kasih waktu sampai dia diundang bermalam. Melayani jiwa-jiwa tuh kadang perlu kasih waktu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gak selalu dibilangin sekali langsung dong. Tahu gak dong? Langsung melek gitu. Yesus kasih waktu sama muridnya. Sampai dia pecahkan roti. Muridnya memorinya ditarik di bawah, ingat. Dulu guruku pernah lakukan itu. Kalau kita jadi carang anggur nih. Coba cek saudara. Carang kita ini, hidup kita ini udah getas apa enggak sih? Udah kering kah? Atau masih kokoh melekat? Kalau getas saudara, engkau akan mudah disenggol perselisihan dikit, trek, lepas nggak? Tapi kalau kokoh, dia akan menopang carang anggur yang lain. Dia akan menopang. Saudara mau namain apa? Tempat perjumpaan yang menyegarkan itu. Perjumpaan yang menyegarkan bukan sekedar penyembahan, tapi penyerahan. Menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kenapa orang sakit hati bisa lama-lama? Karena dia gak mau serahkan sakit hatinya sama Tuhan. Dia ngerasa itu hak saya. Tuhan, ini milikku satu-satunya yang paling berharga. Apa itu nak? Sakit hati. Makanya aku gak mau serahkan. Kalau Tuhan minta hartaku, aku kasih. Ada orang kayak gitu. Kalau persembahan, aku paling banyak ngasih. Aku mau. Aku kadang-kadang udah minim pun ku kasih kok. Pokoknya kalau ada kekurangan, aku bantu. Tapi sakit hati, no way. Ini punyaku Tuhan. Dan ternyata, itulah penyebab carang anggur itu getas. Salah satunya. Makanya saudara, Elia sendiri. Pak Robert pernah sampaikan tentang kayu api ya. Kalau kayu api itu terpisah, dia mudah padam. Betul nggak? Apinya mudah padam. Tapi sekecil apapun apinya, bahkan udah mau mati. Bahkan kayu api yang dingin, waktu disatukan kepada kayu api yang lain menyala, dia berpotensi menyala. Gimana kabarnya? Kalau para pelayan Tuhan yang gak mau lagi memberi diri dilayani. Gimana kabarnya para pelayan Tuhan yang gak mau lagi diberi tuntunan. Saudara, saya mulai perhatikan pertumbuhan gereja belakangan ini kan berbeda memang dengan era waktu dulu. Yang sekarang, saudara, saya lihat beberapa gereja diamati. Yang paling susah itu minta waktu. Betul. Kalau seminggu 2 kali aja, aduh kita udah 2 kali. Padahal dulu 4 kali. Bener gak sih? Terus emang kamu kegiatanmu apa? Ya enggak, kan perlu istirahat. Kita harus bijak. Wah tiba-tiba rohani sekali. Padahal pas kulihat dia tidur pun pagi. Udah 4 kali. Sekalian di rumah sendiri ya. Kegiatannya juga cuma jarang-jarang. Diajakin, udah diumumin dari depan panggung sini loh, mimbar. Pura-pura gak tahu loh. Apa bukan anggota GPI Kemah Pujian, tak pikir. Kemarin saya datang pas Sutrikap. Saya orang yang paling seneng absen orang. Karena aku ngerasa pengen tahu siapa keluargaku yang sesungguhnya. Loh iya dong, bener gak sih? Betul gak Bapak Ibu? Betul gak sih? Loh justru kalau Anda gak pernah ditanya, berarti Anda gak dihitung. Kalau nggak datang, oh ya emang dia biasa nggak datang gitu. Kalau anak tetangga itu boleh main kapan aja.
Betul nggak? Tapi kalau anak sendiri, maghrib belum ada, kayak tampil dulu kita maghrib ya. Jam 9 kita lihat dia belum di kamar, pasti kita cari, betul nggak? Why kalau Anda kayak orang carang anggur sih? Saudara, saya bukan menghakimi, tapi saya mau bilang begini, orang yang getas tuh bagiannya begitu juga sih, mulai nggak peduli. Saudara, bukan Anda harus hadir loh, tapi terhubung. Kemarin kita ada tuh yel-yelnya, mungkin kapan-kapan ditayangin videonya. Sehat, ya sakit, no. Apa tuh Among tuh? Terhubung. Oke. Jangan oke tapi nggak ada kabar. Itu namanya lu. Orang yang mengalami perjumpaan yang menyegarkan, saudara, hidupnya selalu membuat orang lain melihat situasi dan semuanya jadi baik. Orang yang mengalami perjumpaan yang menyegarkan selalu optimis di tengah keadaan yang paling gak memungkinkan. Orang yang mengalami perjumpaan yang menyegarkan, saudara, dia tahu memanage kesedihan di hatinya. Betul. Satu hari saya ingat ibadah di tempat ini. Waktu belum lama mama saya meninggal, saya selalu bilang saya oke. Tapi Tuhan tahu. Waktu penyembahan saya di sini teriak, Allahku. Saya panggil itu, sesuatu lepas dari hati saya. Yesusku, tumpah air mata saya di depan saya. Sesuatu lepas. Yang saya bilang, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, I'm okay. Tapi Tuhan tahu. Yang tahu itu pusat kehidupanmu yang sejati di sini tuh. Anak-anak muda, anak-anak di rumah Tuhan, kadang-kadang kau dapat perlakuan beda ya satu dengan yang lain. Gak usahlah anak di rumah, di gereja ini aja perlakuannya beda, bener gak sih? Oh, yang paling kenceng. Kakak kalau sama dia jadi rangkul-rangkul, selfie-selfie. Sama aku gak pernah loh. Saya mau kasih tahu, orang yang mengalami perjumpaan yang menyegarkan, dia tuh punya permakluman banyak. Dia selalu ngeliat gini, oh mungkin karena memang orangnya deket rumahnya. Oh mungkin karena satu suku mereka lebih deket. Oh mungkin karena udah lama mereka kenalnya jadi lebih deket. Dia punya banyak yang membuat dia gak apa-apa, gak deket. Haleluya. Makanya perlu memberi diri, katakan amin. Perlu memberi diri, katakan amin. Kalau engkau gak bersedia memberi diri dilayani, terhubung, ujungnya engkau akan ngalami ujung Elia. Yes. Orang udah kemana-mana, dia di situ aja. Gak ada orang yang menolongku. Lah lu yang memisahkan diri. Gak ada orang seperti yang lumpuh 38 tahun itu. Tadi saya bilang ya saudara, Tuhan siapin faktor luar di kita ini. Itu perlu, tapi sesuatu yang di dalam ini harus beres. Katakan amin. Saya akan masih bahas ini saudara. Saya catat banyak banget. Saya baca kitab Nabi, kitab Raja-Raja ini. Apa dua tadi saudara? Dua hal yang dialami Elia. Kesepian, sendiri. Katakan sendiri. Orang yang mengalami perjumpaan yang menyegarkan, gak mungkin kesepian dia. Gak mungkin sendiri. Orang suka deket dengan dia. Betul gak? Gak mungkin kau gak punya teman. Banyak yang ngajak makan kau pasti. Karena dia senang kalau di meja makan. Asik ya kalau ngomong sama lu ya. Gak kayak ngomong sama dia. Kalau abis ngomong sama dia, gue hidup rasa susah banget. Kalau abis ketemu si A, gue ngeliat dunia sempit banget. Kerjaan berat banget. Terus tiba-tiba ngerasa kantor gue yang paling miskin. Tapi kalau ngomong sama kakak enak ya. Wih, padahal abis dimarahin. Oh puji Tuhan. Betul gak saudara? Saya ngomong ini waktu Anda mendengarkan firman, saya berdoa Roh Kudus itu menuntun. Yang ini nak, sisi yang ini nak, engkau harus baharui nak. Sampai waktu engkau dapat perlakuan itu tadi, kau bisa aman. Katakan amin. Haleluya. Sebelum nanti ditutup saudara,
pakai ayat dong. Masa cuma satu ayat doang khotbah, kan gak keren ya. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya ngalamin sesuatu di hati saya seperti diteropong, dibedah oleh Tuhan. Ada dua yang menentukan untuk kau bisa ngalami perjumpaan yang menyegarkan. Yang pertama, engkau harus berani membayar harga seperti Zakeus. Apa yang dilakukan Zakeus? Dia panjat pohon ara. Orang lain jalan, dia sadar, dia cebol. Tapi dia nggak meratapi kekurangannya. Katakan amin. Dia bayar harganya. Aku punya kekurangan, saudara. Saya punya yang mungkin hamba Tuhan lain punya, saya nggak punya. Tapi itu nggak akan membuat saya berhenti. Amin. Kita punya latar belakang keluarga yang berbeda. Kita punya pertandingan pergumulan yang berbeda. Tapi ingat, kalau engkau mau punya perjumpaan yang menyegarkan, engkau harus bersedia bayar harga. Katakan sama-sama, bayar harga. Bersedia diketawain orang, bersedia dibilang lebay. Apa Zakeus nggak lebay, saudara? Saya rasa di sejarah zaman waktu itu dia hidup, nggak ada orang kaya dengan jubah panjang naik pohon. Betul nggak? Dan saya yakin kalau saya kira-kira, saudara ya, itu pohonnya nggak tinggi, makanya Yesus bisa kenal. Iya dong, mukanya kan kelihatan. Dan kalau Yesus bisa lihat Zakeus, orang lain bisa lihat Zakeus. Tapi Zakeus berani bayar harga untuk perjumpaan yang menyegarkan. Jangan bilang gini, saudara, iya sih, dulu. Yang kedua, engkau harus bersedia, saudara, menerobos seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Salah satu tayangan menunjukkan waktu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini menerobos. Yesus bilang begini, saudara, bukan jubahku yang menyembuhkan engkau, tapi imanmu yang menyembuhkan engkau. Karena banyak orang di sekeliling jubah Yesus gak sembuh, tapi cuma wanita itu yang sembuh. Kenapa? Hasratnya udah bergelora. Dia kepengen ngalami perjumpaan yang menyegarkan. Bukan pelayanan yang menghancurkan kita, saudara. Bukan keluarga yang hancurin kita. Bukan pekerjaan yang menghabisi kita. Tapi waktu kita tidak mengambil yang terutama terlebih dahulu. Saya cerita tadi pagi, iya ya, manusia batinnya ini tuh seperti handphone, saudara. Handphone itu dianjurkan dicasnya nggak boleh dalam kondisi udah nol sama sekali. Karena kalau udah nol sama sekali, dia beberapa aplikasi atau sistem bisa error. Tahu nggak, manusia rohmu tuh kayak gitu. Kalau udah kosong sama sekali, nggak boleh sambil dicas, sambil dipakai. Manusia roh kita tuh kayak gitu. Goncang dulu lah bahumu kanan kiri, bilang, nggak boleh doanya sambil pelayanan, sambil naik motor, begitu terus. Haleluya. Perjumpaan yang menyegarkan itu perlu rest sendiri. Katakan amin. Coba kita buka Roma 8 ayat 28. Haleluya. Roma 8:28. Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dalam peristiwa yang engkau bilang itu kerugian, dalam peristiwa yang kau sebut kemalangan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Dalam peristiwa yang buruk, orang dunia bilang sial, orang bilang aku kurang beruntung, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Mari bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Kita baca ayat firman Tuhan ini, 2 ya.
Kita tahu sekarang untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi 2 ya. Kita tahu, kapan kita tahu? Waktu engkau mengalami perjumpaan yang menyegarkan. Waktu engkau bisa trust Tuhanmu dengan sepenuhnya. Dia bilang, kita bisa bilang, dia turut bekerja. Kalau engkau nggak percaya, waktu engkau mengalami kemalangan, engkau nggak bisa yakin Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Waktu engkau kekurangan, dia bekerja dalam segala sesuatu. Waktu engkau belum dipromosi, orang lain dipromosi, dia bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Kapan kita tahu sekarang? Waktu jiwamu, batiniamu disegarkan. Waktu damai sejahtera yang ilahi melingkupi batinmu. Kau akan bilang, Tuhan bekerja kok. Waktu yang kau doakan belum datang, kau berkata, Tuhan bekerja kok. Aku percaya dia bekerja. Sampai kita bilang gini, kalau aku nggak ketemu Tuhan yang menyegarkan, hadiratmu, sungaimu, aku nggak bisa bilang, di masa yang sedih, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Nggak bisa, saudara. Bohong. Kita cuma nguat-nguatin diri kita, tapi deep di dalam kita nggak yakin Tuhan bekerja. Kita cuma coba tersenyum, tapi di hati kita miris. Kapan tahu? Waktu engkau disegarkan. Amin. Engkau akan berkata, bukan klise, tapi yakin. Dan itu menggetarkan sorga. Bapamu melihat ketulusan hatimu. Baca sekali lagi 2 ya. Kita tahu sekarang. Amin, amin, amin. Bukan hanya dalam keberuntungan dan keuntungan, bukan dalam kebahagiaan dan sukacita, dalam kemalangan, dapatkan kesegaran dan kau berkata, engkau baik. Tidak ada kecurangan padamu, tidak ada rancangan yang jahat yang kau buat dalam hidupku. Engkau akan bilang gini, aku aman kok sama Tuhan. Yang aku belum miliki, sudah Tuhan siapkan kok. Aku sedang berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari tutup Alkitabmu. Sembah Dia.